Seorang OB dimaki seluruh atasan karena telat masuk kerja. Tapi mereka tak tahu, dia bos besar yang sedang menyamar. Akan ada rahasia terungkap, topeng jatuh, dan kejutan yang bikin merinding. Jangan lupa tulis solawat dan kota asalmu di komentar ya. Subscribe sekarang. Dan semoga Allah mudahkan rezekimu, lindungi keluargamu, dan berkahi setiap langkahmu. Amin. Langit Jakarta masih diselimuti kabut pagi, ketika seorang pemuda berjaket lusuh tergesa-gesa menyeberangi jalan protokol. Namanya Bayu. Ia baru saja turun dari bus kota dengan napas tersengal, dan tas butut tersampir di pundak. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai office boy di PT Cahaya Dinamika Internasional, sebuah perusahaan raksasa yang bergerak di bidang konstruksi dan properti. Namun, takdir seolah bermain cepat pagi itu. Di persimpangan Jalan Cikini Raya, tepat di depan matanya, sebuah gerobak jajanan milik seorang nenek tua terjungkal di sambar sepeda motor. Dagangan berserakan. Nenek itu terduduk, menangis tanpa suara. Bayu spontan menghampiri, tak peduli jam di tangannya menunjukkan waktu yang semakin mepet. Tanpa pikir panjang, ia membantu mengumpulkan gorengan yang tercecer, membetulkan roda gerobak, bahkan menenangkan si nenek yang panik. Ia sempat terpeleset oleh minyak tumpah, namun senyumnya tak luntur. 1 jam berlalu tanpa ia sadari. Ketika akhirnya ia kembali berdiri di depan lobi kantor barunya, waktu sudah menunjukkan pukul 9:15. Satpam yang berjaga mendelik. "Hei, kamu OB baru ya? Udah telat gitu muka dateng masih santai." Bayu hanya menunduk, mencoba memberi salam. "Masuk lewat belakang. Jangan lewat lobi. Itu buat tamu dan manajer." Ia menurut. Menapaki lorong sempit menuju ruang cleaning service sambil menahan malu. Tak ada sambutan ramah. Yang ada hanya tatapan sinis dan bisik-bisik penuh cibiran. Di ruang briefing kecil, seorang perempuan bertubuh ramping dengan kacamata tebal dan rambut dicepol ketat sedang berdiri di depan. Namanya Bu Mirna. Kepala bagian umum yang terkenal kejam dan tidak pernah senyum. Begitu melihat Bayu masuk, ia langsung menunjuk dengan gaya menghina. Itu dia OB spesial yang baru masuk siang bolong. Baju kusut, sepatu butut, rambut acak-acakan. "Kamu pikir ini tempat latihan magang sekolah?" Tertawa karyawan lain langsung memenuhi ruangan. Bayu hanya menunduk, menahan amarah yang menggelegak di dada. Tapi ia memilih diam. "Mulai sekarang, kamu bagian pantry lantai 4. Jangan coba-coba numpang makan di pantry karyawan. Dan jangan berani-berani ngobrol sama staf atau manajer. Jelas?" "Jelas, Bu," jawab Bayu pelan. Tanpa diberi waktu istirahat, ia langsung disuruh naik membawa peralatan pel dan lap basah. Lantai 4 sudah penuh aktivitas. Karyawan berseliweran, beberapa mengetik sambil berbicara di telepon. Tapi tak satu pun dari mereka melirik Bayu. Ia mulai bekerja. Pelan tapi teliti. Membersihkan meja kopi, menyeka kaca, lalu mengepel ubin koridor dengan telapak tangan karena kain pelnya rusak. Ia bahkan menggosok bagian bawah sofa yang tak pernah disentuh siapapun. Tangannya mulai lecet. Keringat membasahi kaos dalamnya. Namun saat ia tengah bersihkan pojok ruang pantry, terdengar suara tawa sinis dari arah belakang. "Ngapain lo gosok ubin kayak mau nyari duit receh, Bu?" Bayu menoleh. Seorang pria muda berdasi merah berdiri di ambang pintu. Penampilannya necis, parfumnya menusuk hidung. Namanya Ronald, manajer pemasaran. Sosok yang terkenal angkuh dan gemar merendahkan bawahan. Bayu hendak memberi salam, tapi Ronald justru menyenggol ember pel hingga tumpah ke sepatunya sendiri. "Astaga, lihat nih sepatuku. Kena air pel. Sepatu ini lebih mahal dari gaji lo setahun. Tahu nggak?" Ruangan seketika sunyi. Beberapa staf melihat dengan ekspresi ngeri. Bayu mencoba menjelaskan, tapi Ronald tak memberi kesempatan. "Ikut gue sekarang. Lo harus tanggung jawab." Ronald menarik kerah baju Bayu dan menyeretnya menuju lantai 2, ke ruang HRD. Semua mata mengikuti mereka. Tak ada yang berani bicara. Di depan ruang HRD, Bayu dipaksa berdiri sementara Ronald melaporkan kejadian pelanggaran disiplin yang menurutnya keterlaluan. Bayu menunduk. Ia tahu tak ada yang akan membelanya. Dan hari pertamanya baru saja dimulai.
Bayu berdiri kaku di depan meja bagian HRD. Ruangan itu dingin, berpendingin udara penuh, tapi keringat dingin menetes dari pelipisnya. Di hadapannya duduk seorang wanita setengah baya bernama Bunia, kepala HRD yang terkenal perfeksionis dan tidak toleran terhadap kesalahan sekecil apapun. Ronald duduk di sampingnya dengan gaya santai, kaki disilangkan, tangan menunjuk-nunjuk Bayu seolah sedang menunjuk barang rusak. Dia bukan cuma sembrono, Bunia. Dia juga arogan. Baru hari pertama udah bikin rusuh. Bayangkan kalau kita biarkan dia kerja lebih lama. Bunia mengangkat alis, lalu menatap Bayu tajam. Kamu punya pembelaan? Bayu mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tetap tenang. Saya hanya mencoba bekerja sebaik mungkin, Bu. Kalau memang salah, saya siap ditegur. Tapi saya tidak berniat membuat keributan. Bunia mendengus pelan, lalu mencoret-coret sebuah kertas. Baik, kamu tidak saya pecat. Tapi mulai sekarang, kamu tidak lagi ditugaskan di lantai 4. Ronald menyeringai puas. Kami pindahkan ke gudang arsip di lantai basement. Bersihkan seluruh ruangan, susun dokumen, dan buang yang tidak relevan. Tugas itu harus selesai sebelum akhir pekan. Bayu terdiam. Ia tahu itu bukan sekadar hukuman. Semua orang tahu, gudang arsip adalah tempat yang terlupakan. Lembab, berdebu, tak tersentuh sejak bertahun-tahun. Tak ada yang betah di sana lebih dari 10 menit. Tanpa protes, ia mengangguk dan melangkah keluar. Ronald menyusulnya sambil menepuk bahunya keras. Selamat datang di dunia nyata, OB. Jangan mati di dalam sana, ya. Bayu turun ke basement dengan langkah perlahan. Tangga menuju ke bawah gelap dan berderit. Begitu membuka pintu besi berkarat itu, bau apek langsung menyergap. Gudang arsip benar-benar seperti dunia yang terlupakan. Kardus-kardus tinggi menjulang, kertas-kertas kusut berserakan, dan debu menempel seperti lapisan kabut. Ia menyalakan lampu neon tua yang berkelap-kelip, lalu mulai bekerja. Satu persatu, ia angkat berkas-berkas penuh debu. Di sela-sela tumpukan, ia menemukan dokumen tua yang belum pernah disentuh. Surat kontrak proyek lama, laporan keuangan tahun-tahun silam, hingga catatan internal yang nyaris membusuk. Bayu tidak hanya membersihkan. Ia mulai menyortir, membaca, dan menyusun ulang dokumen-dokumen itu dengan sistematis. Ia bahkan menggambar denah tata letak rak, dan membuat label warna-warni dengan kertas sisa. Perlahan, ruang yang sebelumnya seperti labirin tak berujung itu berubah menjadi arsip yang teratur. Waktu berlalu tanpa ia sadari. Ia tidak makan siang, tidak istirahat, hanya minum air putih dari botol yang ia bawa sendiri. Tangannya kotor, bajunya berlumuran debu, tapi wajahnya tetap fokus. Sore harinya, Pak Suryo, kepala OB senior, datang membawa termos kopi dan roti tawar. Ia melihat ruangan yang telah jauh lebih bersih dan teratur, lalu tertegun. Ya Allah, ini kamu kerjakan sendiri, Yu? Bayu tersenyum kecil. Kalau pelan-pelan, bisa juga, Pak. Tinggal sabar dan telaten. Pak Suryo duduk di salah satu kardus kosong, menatap Bayu dengan bangga. Kamu bukan sembarang OB, Yu. Saya udah lihat banyak anak muda kerja di sini, tapi kamu beda. Bayu hanya membalas dengan anggukan pelan. Di luar sana, dunia mungkin menertawakannya. Tapi di dalam gudang berdebu ini, Bayu mulai menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, ia belum tahu bahwa ruangan tua ini akan mempertemukannya dengan rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Hari kedua Bayu di ruang arsip basement dimulai lebih pagi dari biasanya. Ia datang sebelum matahari terbit, membawa senter kecil, alat pel, dan segulung kantong plastik besar. Gudang itu masih sunyi, lampunya belum menyala. Tapi bagi Bayu, tempat ini sudah mulai terasa seperti zona kerjanya sendiri. Ia melanjutkan rutinitasnya, menyusun berkas berdasarkan tahun, mengetik label di komputer tua yang ia temukan teronggok di pojok, dan menyusunnya dalam rak yang ia buat sendiri dari kayu bekas. Namun di balik ketekunannya, sebuah kebetulan kecil membuka pintu menuju misteri. Di antara tumpukan kardus proyek lama, Bayu menemukan sebuah map hitam tebal tanpa label. Berbeda dari dokumen lainnya, map ini disegel dengan lakban merah. Penasaran, Bayu membukanya perlahan.
Di dalamnya, terdapat fotokopi kontrak proyek Nusantara, proyek pembangunan kawasan bisnis elit yang kini sedang berjalan. Ia menelusuri isi kontrak itu. Mata Bayu menyipit. Ada yang tidak beres. Angka-angka dalam laporan pengeluaran tidak masuk akal. Markup biaya pembangunan hingga 30%. Beberapa tanda tangan terlihat janggal. Bahkan salah satu nama yang tercantum sebagai pengawas lapangan adalah Ronald Prasetya. Ya, Ronald, manajer pemasaran yang kemarin menyeretnya ke HRD. Bayu meremas map itu pelan. Ia tidak tahu pasti maksud dari data ini, tapi intuisi dan instingnya mengatakan bahwa ini bukan sekadar kesalahan administratif. Ia menghela napas panjang. Belum sempat berpikir lebih jauh, suara langkah kaki di lorong basement terdengar. Bayu dengan cepat menyembunyikan map tersebut di balik rak. 2 orang masuk ke ruangan. Ronald dan Bu Mirna. Bayu membeku di balik rak tumpukan arsip, tak berani bergerak. Ia mendengar suara mereka dengan jelas, tanpa mereka tahu kalau ada seseorang di dalam ruangan itu. Bro, gua udah muak banget sama OB baru itu. Gayanya sok sabar, sok rajin. Tapi matanya tuh nyeremin, kayak ngamatin semua yang dia lihat. Ujar Ronald dengan nada gusar. Bu Mirna menjawab sambil tertawa kecil, tenang aja. Kita gas plan B. Besok gua pura-pura ilangin bros gua. Terus pura-pura nemu di troli dia. Gampang, tinggal kita main drama dikit, langsung dia dipecat. Selesai urusan. Haha, ide bagus. Biar dia kapok. Lagian gua yakin dia cuma anak kampung cari makan. Nggak bakal bisa lawan kita. Bayu mengepalkan tangannya. Nadinya berdenyut cepat. Tapi ia tetap diam, menahan diri, berusaha mengingat setiap kata yang mereka ucapkan. Beberapa menit kemudian, kedua orang itu pergi. Bayu baru berani bernapas lega. Ia mengambil map hitam dari balik rak, lalu menyelipkannya ke dalam tas kecil miliknya. Malam itu, Bayu tidak langsung pulang. Ia duduk di taman kecil belakang kantor sambil menatap langit malam. Ia tahu bahwa apa yang ia dengar bukan hanya soal dirinya, tapi tentang kejahatan besar yang terjadi dalam tubuh perusahaan ini. Tapi apa yang bisa dilakukan seorang OB seperti dirinya? Ia menyentuh liontin kecil di dalam kaosnya. Sebuah benda usang dari almarhum ibunya. Di dalamnya tersimpan foto seorang pria parubaya, wajah yang sama dengan foto pemilik perusahaan, Pak Adrian Santoso. Bayu menghela napas panjang. Ia tahu waktunya belum tiba. Tapi langkah pertamanya telah dimulai. Hari ketiga Bayu bekerja di gudang basement terasa berbeda. Setelah menemukan dokumen mencurigakan dan mendengar percakapan rahasia Ronald dan Bu Mirna, pikirannya tidak bisa tenang. Tapi wajahnya tetap datar. Ia menyapu lantai dengan telaten, menyusun arsip dengan rapi, dan tak satu pun orang tahu bahwa di dalam kepalanya, strategi sedang disusun. Namun sore itu, ketika Bayu tengah membersihkan rak sebelah timur, pintu gudang terbuka dengan suara berderit. Seorang pria tua dengan rambut setengah putih masuk perlahan. Ia mengenakan jas abu-abu sederhana dan topi fedora yang hampir menyamarkan wajahnya. Tak seorang pun OB lain mengenalnya. Tapi Bayu tahu betul siapa dia. Pak Adrian Santoso, pendiri sekaligus pemilik utama PT Cahaya Dinamika Internasional. Bayu langsung berdiri dan memberi salam sopan, namun tetap menunduk. Pak Adrian menatapnya sekilas, lalu tersenyum tipis. Rajin sekali kamu, anak muda. Bayu hanya membalas dengan senyuman kecil. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik, Pak. Pak Adrian berjalan pelan menyusuri lorong rak yang sudah lebih rapi dari sebelumnya. Namamu siapa? Bayu, Pak. Sudah berapa hari kerja di sini? Hari ketiga, Pak. Pak Adrian mengangguk, lalu mengambil satu map dari rak dan membolak-baliknya. Orang-orang di atas sana, bagaimana mereka memperlakukanmu? Bayu ragu menjawab, tapi kemudian berkata jujur. Sebagian baik, sebagian terlalu cepat menilai, Pak. Pak Adrian terdiam sejenak. Pandangannya tajam namun penuh arti. Lalu ia berkata pelan, jangan khawatir. Kadang Allah justru menyembunyikan orang-orang terbaiknya di tempat yang tak terlihat. Ia menepuk bahu Bayu, lalu pergi meninggalkan gudang. Bayu termenung. Ia tahu, Pak Adrian belum mengenal siapa dia sebenarnya.
Tapi kehadiran pria itu membuat semangatnya menguat kembali. Dan diam-diam, ia mulai mempersiapkan langkah berikutnya. Malam itu, setelah semua karyawan pulang, Bayu menyelinap ke ruang print lama di lantai 2. Ia menyalakan komputer tua yang sering dipakai staf, lalu mencetak salinan kontrak proyek Nusantara yang ia temukan di map hitam. Sambil menunggu proses print, ia mendengar langkah kaki tergesa-gesa dari arah koridor. Ia buru-buru menyimpan berkas ke dalam jaketnya dan keluar dari ruangan tanpa suara. Ia tak sadar bahwa kamera kecil di pojok ruangan sempat merekam gerak-geriknya. Esok harinya, berita itu menyebar. Pantry officer tertangkap menggunakan komputer kantor tanpa izin. OB baru mencetak dokumen rahasia perusahaan. Seseorang menyebarkan informasi yang setengah benar ke beberapa staf. Nama Bayu mulai jadi perbincangan. Ia dipanggil kembali ke ruang HRD. Kali ini dengan ekspresi lebih serius dari sebelumnya. Namun sebelum keputusan apapun dijatuhkan, sebuah panggilan telepon masuk. Dari lantai paling atas. Kantor Direktur Utama. Pak Adrian meminta Bayu untuk naik ke ruangannya. Sekarang juga. Seluruh ruangan terdiam. Bunia, Ronald, dan 2 staf HRD lain hanya bisa saling menatap. Tak ada yang berani melawan perintah langsung dari sang pemilik perusahaan. Bayu berdiri. Dengan langkah pelan tapi mantap, ia berjalan menuju lift eksekutif. Tak ada senyum. Tak ada rasa takut. Hanya ada satu tujuan di pikirannya, kebenaran. Lift eksekutif meluncur naik perlahan. Bayu berdiri tegak di dalamnya, memegang jaketnya erat. Di dalamnya tersimpan dokumen yang bisa menjatuhkan orang-orang paling berkuasa di kantor itu. Setiap detik terasa panjang, seolah waktu menahan napas bersamanya. Ting. Pintu lift terbuka, memperlihatkan koridor sunyi berkarpet merah menuju ruang direktur utama. Di sepanjang dinding tergantung lukisan pemandangan dan foto-foto penghargaan perusahaan. Bayu melangkah pelan, hingga akhirnya tiba di depan pintu berlabel, Adrian Santoso, Direktur Utama. Seorang sekretaris menyambutnya singkat. Silakan masuk. Pak Adrian sedang menunggu. Pintu besar itu terbuka perlahan. Di baliknya, Pak Adrian berdiri di depan jendela besar dengan pemandangan kota yang gemerlap. Beliau berbalik, lalu mempersilakan Bayu duduk. Tutup pintunya. Bayu menurut, lalu duduk di kursi berhadapan. Tak ada meja pembatas. Hanya 2 kursi dan keheningan. Aku tahu siapa kamu sebenarnya, kata Pak Adrian tenang. Bayu diam. Waktu kamu datang ke kantor ini, aku sudah mendapat laporan tentang satu nama yang mirip dengan anak lamaku. Anakku yang dulu hilang kontak selama bertahun-tahun. Bayu mengangguk perlahan. Matanya berkaca-kaca. Ayah. Pak Adrian memejamkan mata. Tangannya sedikit gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Kenapa kamu menyamar seperti ini? Jadi OB? Kenapa tidak langsung menemuiku? Bayu menarik napas panjang. Aku butuh tahu siapa yang bisa dipercaya, siapa yang tidak. Aku ingin melihat perusahaan ini dari mata orang terbawah, Ayah. Karena dari atas, segalanya terlihat indah. Tapi dari bawah, banyak yang busuk. Ia membuka jaketnya, mengeluarkan map hitam yang sempat ia salin sebelumnya, dan menyerahkannya ke Pak Adrian. Ini bukti. Proyek Nusantara diselewengkan. Ada markup, dokumen palsu, dan keterlibatan langsung dari Ronald dan Bu Mirna. Pak Adrian membuka map itu, matanya menelusuri lembar demi lembar. Wajahnya perlahan berubah, murka yang ditahan dengan tenang. Berapa orang yang tahu soal ini? Tanyanya. Belum ada. Saya simpan sendiri. Tapi saya tahu, mereka akan cari cara untuk singkirkan saya. Mereka sudah mulai menuduh macam-macam. Pak Adrian berdiri, memandangi jendela lagi. Besok pagi, aku akan panggil rapat direksi. Tapi aku butuh kamu tetap diam. Tetap jadi Bayu yang seperti biasa. Kamu akan tetap bekerja di gudang arsip, sampai semuanya siap. Bayu mengangguk. Baik, Ayah. Pak Adrian menoleh, lalu tersenyum tipis. Kamu tahu dulu, aku mulai dari bawah juga. Bersihin gudang, fotokopi dokumen, disuruh-suruh orang.
Mungkin itu kenapa Allah kasih kamu jalan seperti ini. Supaya kamu ngerti, kekuasaan bukan segalanya. Sebelum Bayu keluar, Pak Adrian berkata lagi dengan suara lebih lirih. Dan satu lagi, mulai hari ini, kamu bukan lagi sekadar office boy. Kamu adalah mata dan telingaku. Bayu membungkuk hormat. Saat pintu ditutup di belakangnya, hatinya terasa berat. Bukan karena takut, tapi karena ia sadar, badai besar sedang mendekat. Keesokan paginya, suasana kantor terasa tidak biasa. Di layar televisi lobi tertera pengumuman besar. Rapat direksi luar biasa, seluruh divisi wajib hadir. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ruang serbaguna lantai 10. Semua kepala divisi sibuk bersiap. Wajah-wajah serius bermunculan. Rapat seperti ini sangat jarang terjadi kecuali untuk keputusan penting perusahaan. Tapi yang tidak mereka tahu, rapat kali ini bukan tentang proyek, melainkan pengkhianatan. Bayu sendiri tetap mengenakan seragam abu-abu OB. Ia kembali menyapu lorong pantry seperti biasa. Beberapa staf memandangnya dengan tatapan sinis, termasuk Ronald, yang pagi itu terlihat lebih rapi dari biasanya. Wangi parfumnya menyengat, jasnya licin tanpa satupun kerutan. Gua dapat feeling hari ini bagus, gumam Ronald pada Bu Mirna saat melewati Bayu. Kalau rapat ini soal promosi, gua siap. Bu Mirna terkekeh, jangan-jangan lo naik jadi wakil direktur nih. Bayu hanya menunduk pelan, menyembunyikan senyum tipis. Pukul 10 tepat, seluruh direksi dan kepala divisi memasuki ruang serbaguna. Di depan, Pak Adrian telah duduk. Wajahnya datar. Hening sejenak sebelum ia membuka suara. Terima kasih sudah datang semua. Rapat ini tidak seperti biasanya. Hari ini, saya ingin bicara soal integritas. Soal siapa yang benar-benar bekerja untuk perusahaan, dan siapa yang bekerja untuk dirinya sendiri. Suasana ruangan mendadak tegang. Ronald mulai gelisah. Bu Mirna melirik kanan-kiri, mencoba menangkap sinyal. Pak Adrian mengangkat selembar dokumen. Proyek Nusantara. Salah satu proyek terbesar kita. Laporan keuangan dari proyek ini baru saja saya audit ulang secara pribadi. Ia meletakkan dokumen di meja besar di tengah. Dan hasilnya mengejutkan. Ada selisih lebih dari 12 miliar rupiah. Ada tanda tangan palsu. Ada markup biaya. Ada penunjukan vendor fiktif. Ruangan mulai berbisik. Pak Adrian menatap tajam ke arah Ronald. Dan saya menemukan nama Ronald Prasetya sebagai pengawas langsung proyek ini. Ronald tersentak. Wajahnya pucat. Tangannya mencengkeram kursi. Pak, saya cuma jalankan tugas. Semua sesuai prosedur. Pak Adrian tidak bergeming. Menariknya, di antara semua dokumen yang kalian sembunyikan, ada satu map hitam yang secara tidak sengaja ditemukan di gudang arsip oleh seorang staf kebersihan. Semua mata menoleh. Ronald membelalak. OB itu, bisiknya pelan, tak percaya. Pintu ruangan terbuka perlahan. Bayu masuk dengan seragam OB-nya. Tapi kali ini, langkahnya tegap. Ia membawa tablet kecil yang tersambung ke proyektor. Perkenalkan, ini rekaman percakapan dua staf kami, yang tengah merencanakan skenario menjebak seseorang agar dipecat. Suara rekaman mulai terdengar. Jelas, tanpa suntingan. Besok gua pura-pura ilangin bros gua. Terus pura-pura nemu di troli dia. Gampang. Suara Bu Mirna. Diikuti tawa Ronald. Wajah mereka membeku. Ini suara siapa? Tanya salah satu kepala divisi. Pak Adrian menatap langsung ke Ronald dan Bu Mirna. Saya beri kalian satu kesempatan untuk mengakui sebelum saya proses ke hukum. Tapi kalau kalian lebih memilih diam, saya serahkan semuanya ke pengacara perusahaan. Ronald berdiri, menunjuk Bayu. Dia bukan siapa-siapa. OB kampungan sok jago. Dia... Cukup. Suara Pak Adrian memotong tajam. Perkenalkan. Nama lengkapnya Bayu Aditya Santoso. Putra kandung saya. Seluruh ruangan gempar. Bahkan manajer paling senior kehilangan kata-kata. Bayu menatap Ronald dengan sorot mata dingin. Saya hanya menyamar, mengamati, dan mendengar. Dan ternyata, banyak yang lupa bagaimana cara memperlakukan manusia dengan layak.
Pak Adrian berdiri. Mulai hari ini, Ronald Prasetya dan Mirna Sari resmi diberhentikan tidak hormat. Semua aset dan akses perusahaan dibekukan. Tim hukum akan memproses penyelidikan lebih lanjut. Ronald roboh di kursinya. Bu Mirna menutup wajah dengan tangan. Sementara itu, Bayu melangkah mundur. Ia tak butuh tepuk tangan. Tak perlu pengakuan. Ia hanya ingin keadilan berdiri di tempatnya. Namun kisah ini belum selesai. Sore itu, kantor terasa lebih lengang dari biasanya. Setelah kejadian di ruang serbaguna, suasana di seluruh lantai terasa seperti baru saja dilanda badai. Beberapa staf yang sebelumnya arogan kini menunduk saat berpapasan dengan Bayu. Tidak lagi dengan ejekan. Tidak lagi dengan bisik-bisik sinis. Tapi Bayu tetap mengenakan seragam OB-nya. Ia masih mendorong troli, masih membawa alat pel, dan tetap membersihkan pantry seperti hari pertama. Bukan karena ia tidak bisa melepaskannya, tapi karena ia tahu, pekerjaan itu telah membentuknya menjadi siapa dirinya hari ini. Di ruangan direksi, Pak Adrian memandang layar monitor CCTV yang menampilkan Bayu sedang mengepel lantai. Ia menghela napas panjang, lalu memencet interkom. "Bayu, ke ruang saya sebentar." Beberapa menit kemudian, Bayu masuk dengan seragam kerjanya masih lengkap. Tapi kali ini, ia membawa sesuatu di tangan. Liontin kecil milik ibunya, terbuka, menampilkan foto lama dirinya bersama Pak Adrian, waktu mereka masih satu keluarga. Pak Adrian tersenyum. "Kamu tidak perlu pakai seragam itu lagi. Besok, kamu mulai posisi barumu sebagai asisten pribadi direktur. Gaji, fasilitas, semuanya akan diatur. Kamu bisa pindah ke ruang kerja yang lebih layak." Tapi Bayu menggeleng pelan. "Ayah, beri aku waktu. Aku belum mau pindah." Pak Adrian menaikkan alis. "Kenapa?" Bayu menatap lantai sejenak sebelum menjawab. "Banyak orang di bawah sana yang masih seperti aku dulu. Dipandang sebelah mata. Diperlakukan seenaknya. Aku belum bisa bantu semuanya, tapi aku ingin mereka tahu kalau harapan itu ada. Kalau kejujuran masih bisa menang." Pak Adrian tersenyum lebih lebar. "Kamu seperti ibumu. Keras kepala dan lembut sekaligus." Bayu tersenyum kecil. Mungkin darahnya memang sama. Keesokan harinya, Bayu tetap datang pagi-pagi. Ia menyapa OB lain lebih dulu, membantu mereka membawa galon, merapikan kabel, bahkan berbagi nasi bungkus dari warung dekat stasiun. Beberapa dari mereka mulai melihatnya berbeda. Tapi Bayu tetap sama, rendah hati, sabar, dan teliti. Sementara itu, berita pemecatan Ronald dan Bu Mirna mulai menyebar ke kalangan industri. Reputasi PT Cahaya Dinamika mulai bersih kembali, dan proyek Nusantara dilanjutkan dengan tim baru yang dipimpin oleh orang-orang pilihan Pak Adrian sendiri. Namun ada satu hal yang belum selesai. Seseorang diam-diam memperhatikan Bayu dari jauh. Dari dalam mobil hitam yang terparkir di seberang gedung. Sosok bertopi, dengan bekas luka di pelipis kiri. Ia menyalakan rokok dan menatap tajam ke arah kantor. Anak itu bukan anak biasa. Ia menutup laptop kecilnya, di mana layar menampilkan data lengkap tentang Bayu Aditya Santoso. Kalau dia terus seperti ini, akan jadi ancaman. Mobil itu melaju pelan, meninggalkan jejak misteri yang belum terungkap. Beberapa minggu telah berlalu sejak kejatuhan Ronald dan Bu Mirna. Kantor PT Cahaya Dinamika mulai berbenah, tidak hanya dalam struktur, tapi juga dalam budaya kerja. Divisi SDM mulai merevisi SOP penilaian karyawan. Semua mulai sadar, tidak ada lagi ruang untuk kesombongan atau sikap sewenang-wenang. Namun bagi Bayu, ketenangan itu seperti permukaan air yang tenang, tapi ia bisa merasakan arus kuat di bawahnya. Suatu malam, sepulang dari kantor, Bayu menyusuri gang kecil menuju kontrakannya. Langkahnya tiba-tiba terhenti saat ia melihat seseorang berdiri di bawah tiang listrik. Seorang pria bertopi, menyalakan rokok. Bayu menajamkan pandangan. Wajah pria itu samar, tapi ada satu hal yang langsung membuatnya siaga. Luka melintang di pelipis kiri. Pria itu mengangkat tangan, melemparkan sesuatu ke arah Bayu. Sebuah amplop coklat jatuh ke kakinya. "Jangan percaya semua yang kamu lihat di atas sana," kata pria itu dengan suara serak. Bayu hendak mengejar, tapi pria itu lebih cepat.
Ia masuk ke mobil hitam di ujung gang dan langsung tancap gas, meninggalkan debu dan kebingungan. Dengan hati-hati, Bayu membuka amplop itu. Di dalamnya, ada 2 foto dan selembar kertas lusuh. Foto pertama menunjukkan Pak Adrian sedang bertemu dengan seorang pria tua asing di kafe mewah. Foto kedua, lebih mencengangkan, sebuah kontrak kerjasama dengan tanda tangan Pak Adrian dan Ronald. Tapi tanggal di kontrak itu mencurigakan, lebih dari setahun lalu. Jauh sebelum Ronald dipercaya memegang proyek besar. Bayu membaca catatan tangan yang menyertai dokumen itu. Yang kamu tahu hanya permukaan. Kebenaran kadang tak muncul dari cahaya, tapi dari bayangan. Malam itu, Bayu tak bisa tidur. Keesokan paginya, ia kembali bekerja seperti biasa. Tapi kali ini, ia meminjam berkas lama dari divisi hukum. Ia meminta izin mengakses dokumen audit internal tahun lalu. Semua dilakukan dengan diam-diam, tanpa sepengetahuan staf lain. Ia mulai mencocokkan tanda tangan, tanggal, dan nomor dokumen. Sesuatu tidak beres. Ada dokumen yang harusnya sudah dihapus, tapi salinannya masih ada. Ada transaksi yang tidak pernah tercatat di sistem, tapi muncul di laporan pajak. Semakin dalam ia menggali, semakin dalam pula rasa curiganya. Apakah benar Ronald bertindak sendiri? Ataukah ia hanya pion dari permainan yang jauh lebih besar? Sore itu, saat ia hendak pulang, Pak Adrian memanggilnya. Bayu, besok temani saya ke Surabaya. Kita akan bertemu klien penting. Sekalian, kamu bisa mulai ikut rapat sebagai asisten pribadi saya. Bayu menatap mata ayahnya. Iya, ayah. Siap. Namun di dalam hatinya, ia tahu, perjalanan ke Surabaya bukan hanya soal bisnis. Mungkin, di sanalah ia akan menemukan jawaban, atau justru kebenaran yang akan mengguncang segalanya. Kereta eksekutif melaju pelan keluar dari stasiun Gambir. Di dalamnya, Bayu duduk bersebelahan dengan Pak Adrian. Di seberang mereka, 2 staf direksi mengobrol pelan tentang agenda pertemuan dengan calon investor di Surabaya. Tapi Bayu tidak banyak bicara. Di tangannya, ia masih menggenggam amplop coklat yang diberikan pria misterius itu. Pak Adrian melirik anaknya sekilas. Kamu tampak gelisah. Masih kepikiran soal kantor? Bayu tersenyum tipis. Cuma belum terbiasa duduk di kursi nyaman, ayah. Pak Adrian tertawa kecil, namun ada gurat ketegangan yang tak biasa di wajahnya. Perjalanan ke Surabaya memakan waktu hampir 9 jam. Selama itu, Bayu diam-diam membuka file digital hasil salinan audit lama. Ia menemukan banyak anomali. Salah satunya, sejumlah dana proyek yang seharusnya dikembalikan ke kas perusahaan, justru dialihkan ke rekening pribadi atas nama A. Santoso Oko. Nama itu mengejutkannya. Di hotel tempat mereka menginap, Bayu memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Malam itu, ia menyelinap keluar sendirian. Dengan ponsel di tangan, ia menelusuri alamat kantor A. Santoso Oko yang tertera di dokumen. Lokasinya berada di sebuah kawasan bisnis tua dekat pelabuhan. Sebuah ruko bertingkat 2, tampak sepi. Tapi lampunya masih menyala. Bayu mendekat pelan. Dari celah jendela, ia melihat sosok pria tua sedang berbicara melalui video call dengan seseorang, dan di layar laptop, muncul wajah yang tak asing. Wajah Pak Adrian. Aku sudah bilang, jangan kirim lagi anak itu ke sini. Dia terlalu banyak tahu, kata suara dari laptop. Pria tua itu menjawab, tapi dia anakmu. Apa kau akan korbankan dia juga? Bayu tersentak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mundur perlahan, lalu berbalik untuk pergi. Namun kakinya menendang kaleng kosong. Bunyi logam bergema di malam yang sunyi. Dari dalam, terdengar suara berteriak. Heh, siapa di luar? Bayu lari secepat mungkin, menyusuri ganggang sempit di antara ruko. Nafasnya memburu. Kepalanya penuh pertanyaan. Apakah benar? Ayahnya terlibat? Apakah semua ini bagian dari permainan yang jauh lebih dalam? Pagi harinya, saat rapat dengan investor dimulai, Bayu duduk tenang di sudut ruangan. Tapi matanya tidak pernah lepas dari Pak Adrian. Untuk pertama kalinya, ia mulai meragukan pria yang ia panggil ayah itu. Dan ia sadar, pertarungan belum selesai.
justru baru dimulai. Sepulang dari Surabaya, Bayu menyimpan segalanya rapat-rapat. Ia tidak langsung mengonfrontasi ayahnya. Tidak juga membocorkan temuannya ke siapapun. Ia memilih diam. Menunggu. Beberapa hari kemudian, Pak Adrian memanggil Bayu ke ruang direksi. Ruangan itu lengang. Hanya mereka berdua. "Ayah dengar, kamu pergi sendirian ke pelabuhan malam itu?" tanya Pak Adrian dengan nada datar. Bayu mengangguk. "Aku melihat semuanya, Yah. Kantor A. Santoso Oko. Rekening fiktif. Rekaman video call MU." Pak Adrian tidak terkejut. Ia hanya menatap Bayu dengan mata letih, mata yang pernah menyimpan harapan, tapi kini diselimuti kabut kelabu. "Aku melakukan semuanya demi perusahaan ini tetap hidup. Saat ibumu sakit parah, kami kehabisan dana. Aku terpaksa menggandeng investor gelap. Mereka ingin hasil cepat, dan aku menyerah pada tekanan." Bayu terdiam. Kata-kata itu menghantam keras di dadanya. Di satu sisi, ia ingin memahami. Tapi di sisi lain, ia melihat wajah-wajah yang disakiti, dikorbankan, dihancurkan, semua demi sebuah perusahaan yang dibangun di atas kepalsuan. Kenapa tidak bilang